太多了。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 256 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan episode sebelumnya supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Jin Zifei menerima tantangan Huang dan memintanya untuk mengucapkan kata-kata terakhir, si Hao justru menegaskan bahwa tujuannya ingin menghabisi 10 Raja Langit Merah. Meski kavaleri penelan langit mengizinkan kedua pihak saling adu kekuatan, hanya saja dia memperingatkan Jin Zifei dan si Hao untuk bertarung sesuai aturan. Jika ada yang melanggar aturan, maka orang tersebut akan dihukum militer. Mendengarkan hal tersebut, Jin Zifei lantas menunjukkan jiwa primordial manifestasi matahari, sebuah jiwa yang dikatakan memiliki kekuatan tanpa batas. Tidak lagi bisa menahan diri, si Hao terlihat menggunakan jiwa primordial penenang kekacauan. Meski hal itu sempat mengejutkan Jin Zifei dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Huang bisa menguasai teknik warisan keluarga Wang, namun Wang Changhe meminta Zifei tidak mencemaskan hal tersebut. Pasalnya teknik penenang kekacauan adalah fondasi klan mereka, jadi bagaimana mungkin orang luar dapat mempelajari teknik tersebut. Kejadian barusan jelas membuat Changhe ketar-ketir. Dia pada awalnya menduga teknik penenang kekacauan Huang cuma gertakan saja. Namun ternyata Huang benar-benar berhasil menguasai teknik warisan klan Wang, di mana teknik tersebut dapat membunuh jiwa primordial dalam satu kali serangan. Di saat Wang Changhe melihat pola teknik penenang kekacauan Huang memiliki sebuah masalah, bahkan tidak bisa mendapatkan ajaran sejati dari teknik warisan, Jin Zifei lantas mengerahkan jiwa primordial manifestasi matahari untuk membalikan situasi pertarungan. Tapi sayangnya, Huang dengan mudah memblokir serangan tersebut. Tepat ketika Zifei merasa di atas angin bahwa efek janin pedang membuat tubuh si Hao mengalami luka serius, Huang lantas menegaskan, dengan adanya metode pembalikan yin yang untuk membentuk kembali jiwa primordial, maka peningkatan jiwa primordialnya mampu menahan serangan jiwa. Oleh sebab itu, si Hao tanpa basa-basi segera mengakhiri pertarungan. Singkatnya, setelah Jin Zifei bersedia mengakui kekalahan, bahkan kavaleri penelan langit menyatakan Huang keluar sebagai pemenang, Huang telah mengembalikan jiwa primordial Jin Zifei, kemudian bergegas menuju wilayah medan perang perbatasan kekaisaran. Sebelum memasuki area medan perang, kavaleri penelan langit mengatakan tempat ini merupakan tempat ajang pembuktian dao mereka, sehingga dia berharap seluruh pasukan bisa mengharumkan nama baik kekaisaran di medan perbatasan dan pulang membawa kemenangan. Dikatakan, sungai tersebut dulunya berasal dari dunia bawah, namun karena telah dipenuhi pertempuran darah master kuat, maka sejak saat itu warnanya berubah menjadi merah abadi, serta tidak jauh dari posisi mereka terdapat bunga neraka. Bahkan Supreme Being sekalipun akan sulit mendekati area tersebut. Oleh sebab itu, kavaleri penelan langit memerintahkan seorang penjaga untuk memeriksa tempat tersebut. Di saat Huang merasa kepo dengan bunga neraka dan mempertanyakan kenapa bisa menakutkan, kavaleri penelan langit lantas mengatakan
Berdasarkan zaman kuno, bunga tersebut adalah wujud jiwa true immortal atau dikenal sebagai kelahiran sang abadi. Setelah bunga neraka mencapai kematangan, dia mampu membunuh para makhluk dalam ribuan mil dan menghisap semua darah tanpa memperdulikan lawan maupun kawan. Sehingga kavaleri penelan langit berniat melaporkan hal ini kepada Meng Tianzeng. Tapi bersamaan dengan menghilangnya bunga neraka, seorang bawahan terlihat menyampaikan informasi kalau di balik padang pasir terdapat pegunungan obat dewa, sekaligus area pemakaman kuno dan juga hutan binatang langit. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh jenius bergerak sesuai hati. Dikarenakan Xiao baru pertama kali menjelajahi wilayah luar perbatasan, dia memutuskan pergi bersama pasukan kekaisaran. Meski di pihak mereka sudah tidak ada lagi seorang true immortal, hanya saja setiap klan masih berdiri sampai detik ini. Kavaleri penelan langit menjelaskan, jurang langit merupakan alam misterius yang sudah lama menjaga perbatasan dunia mereka. Walaupun dia tidak mengetahui susunan dalam jurang langit, namun begitu ahli abadi melintasi area tersebut, maka nyawanya akan tertelan. Hal itu diakibatkan oleh beberapa ahli abadi gugur di jurang langit, sehingga domain asing memanfaatkan tempat ini untuk mengirim pasukan biasa menyerang. Bahkan dahulu kala, ada sebuah kota lain penjaga tempat ini, namun sayangnya kota itu sudah lama menghilang. Merasa penasaran dengan hal tersebut, Xiao lantas bertanya kemana perginya kota tersebut. Meskipun sang kavaleri sendiri tidak mengetahui keberadaan kota tersebut, namun mungkin sudah hancur di telan waktu. Namun 1 tahun yang lalu, ada seseorang melihat sekilas kota tersebut, bahkan tidak bisa mendekatinya. Ucapan barusan kembali mengejutkan Xiao. Pasalnya dia menyaksikan sendiri pohon kuno berdiri kokoh di wilayah perbatasan menahan serangan domain asing. Tapi kenapa tidak seorang pun yang bisa mendekati lokasi kota tersebut? Kavaleri penelan langit menjelaskan, sejak berdirinya kota ini di zaman kuno untuk menjaga 9 langit dan 10 bumi, kadang-kadang suka muncul ataupun menghilang. Inilah yang menjadi alasan kenapa dunia luar terisolasi dari zaman kuno. Bahkan tidak ada yang tahu mengenai keberadaan jurang langit. Tidak berselang lama, seorang bawahan melaporkan ada sejumlah pasukan domain asing berjarak 150 mil di garis depan membentuk formasi menghantam jurang langit. Mendengarkan hal tersebut, kavaleri penelan langit segera memerintahkan seluruh pasukan bergegas menghancurkan formasi teleportasi domain asing. Di awal perbakuhan taman, seorang tetua terlihat memberikan sebuah token kepada Xiao untuk menghitung jumlah pasukan yang dia bunuh, di mana ternyata benda tersebut adalah plat jasa perang. Jika Xiao membutuhkan jasa perang, maka dia bisa memburu keluarga kerajaan atau ahli formasi. Membunuh satu kepala setara dengan ratusan bahkan ribuan kepala musuh biasa. Sementara itu, di saat pasukan Keroco merasa terkejut melihat kemunculan binatang Raja Zira sisik hitam, bahkan seorang tetua kesulitan menghadapi binatang tersebut, Xiao akhirnya tiba di waktu yang tepat untuk membalikkan situasi pertempuran dan membantai binatang Raja Zira dalam satu gerakan indah. Bersamaan dengan kemenangan Xiao, ahli kuat pembunuh naga telah menunjukkan diri. Tujuannya jelas untuk menargetkan jagoan kalian, bahkan memberikan hadiah besar untuk para jenius domain asing jika berhasil membunuh Xiao. Tapi kehadiran pemanah kekaisaran justru mengejutkan ahli naga. Namun dia kembali memerintahkan jenius yaksa emas di ranah yang sama untuk melawan Huang. Meski di awal pertarungan, yaksa emas terlihat menyombongkan diri mampu membunuh ras manusia, hanya saja Huang tidak gentar sedikit pun.
dia pernah membunuh 10 tuan muda domain asing dalam pertempuran sebelumnya. Menyadari tubuh fisik Huang sangat overpower, ahli naga berniat untuk menangkap jiwa primordialnya. Oleh sebab itu, dia kembali memanggil Raja Laba-Laba Perak menghadapi Si Hao. Meski di awal perbako hantaman, Si Hao terjebak dalam jaring pengepung langit bumi, hanya saja mengetahui dirinya tidak memiliki banyak waktu menghancurkan formasi teleportasi. Gacauan kalian lantas menggunakan teknik penenang kekacauan. 想太多了！地足何在？ Merasa kesal dengan ucapan tersebut, pembunuh naga pada akhirnya turun tangan melawan tetua pemanah kekaisaran. Bahkan tanpa ragu memberitakan seluruh pasukan domain asing untuk mengaktifkan formasi bunga neraka. Dia bertujuan memanggil para abadi untuk melintasi alam. Dengan begitu, masalah tersebut akan segera teratasi. Namun Si Hao dengan cepat menghentikan aksi tersebut. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 256-nya. Gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di hari Jumat depan. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video menarik lainnya. Di sini Ketua Sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.